Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navita Sari Ramadhani dari kelas MI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang controllers. Jadi controller ini adalah bagian kode program yang mengatur logika serta lalu lintas data. Controller juga berada di pusat MVC, di mana pada saat user mengetikkan sebuah alamat di web browser, maka root akan membaca alamat tersebut dan memanggil controller sesuai. Di dalam Laravel ini, controller ada di dalam folder app http controllers. Di dalam folder controllers sudah ada satu file controller PHP yang merupakan file induk dari semua controller yang akan kita buat. Cara mengaksesnya, kita buka app http controllers, maka akan ada file yang namanya controller PHP. Di file ini kita tidak usah mengedit sama sekali. Yang akan kita lakukan adalah mengextend class controller ini ke controller yang akan kita buat. Lalu kita buat file baru dengan namanya backcontroller PHP untuk membuat controller secara manual. Ini akan ditaruh di controllers tadi, di folder controllers. Lalu kan di baris 3 ini ada yang namanya namespace app http controllers. Lalu di baris kelima juga ada backcontrollers yang akan di-extend ke controllers. Lalu ada public function index, direturnkan ke halaman home, public function tampil, returnkan ke data mahasiswa. Lalu ada tambahan 2 root di dalam web PHP ini. Ada root PHP di baris 5 dan 6, root get /app http controllers class index, nanti yang akan namanya index ini, dan root get mahasiswa app http controllers class ditampil. Untuk yang di root 5 ini untuk bisa diakses dan dieksekusi metode indeksnya ini. Lalu yang di 6 ini akan mengeksekusi metode tampilnya. Maka saat dijalankan di Laravelnya, maka akan muncul yang slash saja, akan muncul namanya halaman home. Jika kita tambahkan di belakangnya slash mahasiswa, akan muncul namanya data mahasiswa. Lalu ada penulisan root untuk controller pada baris keempat, tambahan app http controllers backcontrollers, gunanya untuk dipakai proses import namespace class backcontrollers. Maka perintah di baris ke-6 dan 7 kita tidak perlu menuliskan lengkap, hanya backcontrollers saja. Kalau yang tadi kan kita tulis lengkap seperti ini. Dan sekarang kita cuma hanya menuliskan backcontrollersnya karena kita sudah memakai use ini. Selanjutnya ada mengakses view dari controller pada baris ke-8, tambahan view sesudah return. Ini return view ke welcome. Lalu di backcontroller ini di dalam metode tampil ini mengirimkan sebuah array ke dalam view mahasiswa, yakni menggunakan metode with. Di baris ke-12 ini menggunakan with. Di view mahasiswanya seperti ini, sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita ganti dengan mahasiswa. Lalu saat dijalankan di browser, maka akan muncul data mahasiswa Risa Lestari, Rudi Hermawan, Bambang Kusumo, dan Lisa Permata. Lalu ada pemindahan file controller buat folder admin di dalam app http controllers. Lalu copy di file backcontroller dan tambahkan di baris
kelima use app http controllers dan slash controller. Dengan tambahan ini maka kelas pcontroller sudah kembali di-extend. Jadi kita membuat folder admin di dalam controllers ini dan kita membuat file yang namanya pcontroller lagi. Kita copy yang ke tadi. Lalu di namespace-nya yang awal kan kita cuma sampai controllers. Kita tambahkan karena kita membuat folder baru, kita tambahkan ke adminnya. Dan use-nya kita tetap menggunakan controller. Di kelas pcontroller ini di-extend ke controllers. Lalu public function-nya index sama return ke halaman home. Kita tambahkan admin dan di sini juga sama kita tambahkan admin. Di wp-hp-nya juga ada perubahan di baris keempat. Ada tambahan nama folder admin di sini. Jadi kita tidak usah menuliskan panjangnya seperti awal tadi, hanya menuliskan pcontrollers-nya saja di root-nya seperti ini. Saat dijalankan hanya akan muncul tambahan admin di belakangnya, sama dengan yang di mahasiswa. Selanjutnya ada mengakses Laravel Facade. Jadi Facade adalah kelas berisi berbagai kumpulan metode bantu. Facade ini dapat diakses di halaman Laravel API atau Facade Class Reference. Di admin pcontroller ada tambahan di baris 15. Kita membuat public function coba Facade. Lalu di wp-hp-nya juga ada tambahan di baris ke-8. Membuat root coba Facade. Nanti di pcontroller kan kelas di coba Facade. Di admin pcontroller ini ada tambahan str Facade yang berisi berbagai metode yang berhubungan dengan pemrosesan string. Di baris 16 ini kan ada tambahan support str snack. Sedang belajar Laravel Uncover, dan di baris 18 juga str kebab sedang belajar Laravel Uncover. Yang metode snack ini dan kebab memiliki metode yang berbeda. Untuk metode snack dipakai untuk mengkonversi string menjadi snack case, yakni penulisan di mana setiap kata dipisah dengan underscore di bawah. Sedangkan metode kebab untuk dipakai mengkonversi string menjadi kebab case antar kata ditulis dengan tanda hubung. Seperti ini. Saat dijalankan, yang di atas ini sedang belajar Laravel Uncover. Ini akan ada underscore-nya. Kalau yang di bawah ini akan ada tanda hubungnya seperti ini. Selanjutnya ada akses Facade dengan perintah use. Cara ini untuk mendeklarasikan namespace dan nama kelas di awal program menggunakan perintah use. Ini kita tambahkan di use support str-nya ini di baris ke-6. Lalu ada mengakses eksternal class di admin. Kita membuat yang tadi. Kita membuat public function coba class. Di wp-hp-nya ada tambahan coba class juga. Tambahkan root get coba class di pcontroller-nya. Lalu membuat folder di dalam controllers, folder coba dengan file namanya foo. Di dalam kelas foo ada metode bar. Yang ini isinya hanya perintah echo biasa saja di baris ke-8 ini. Ada fungsi echo, perintah echo. Di admin tambahan di baris 22 ini juga ada $foo new app http controllers coba foo. Ini untuk dipakai menampung instance atau hasil pembuatan objek kelas foo terhadap penulisan kelas ini menyertakan namespace-nya. Kemudian di baris ke-23 ada perintah method bar milik objek foo. Ini miliknya objek foo. Saat dijalankan di coba kelas ini berasal dari method bar di dalam kelas foo. Lalu ada membuat controller dari PHP Artisan. Kita bisa buka cmd dan masuk ke folder Laravel 02 dan mengetikkan PHP Artisan list, maka akan muncul
Lalu ada membuat controller dari PHP Artisan. Kita membuka CMD-nya, lalu masuk ke folder Laravel 02 dan kita mengetikkan PHP Artisan list, maka akan muncul untuk perintah yang tersedia di sini seperti ini. Dan ada kita masuk dulu ke Laravelnya. Lalu kita sudah masuk ke Laravel 02, kita ketikkan PHP Artisan list. Maka akan muncul list-list perintah yang ada yang kita buat tadi. Ini mungkin ada 100 lebihan. Lalu ketik PHP Artisan make controller -h. Ini akhiran -h ini adalah untuk help dan untuk melihat petunjuk penggunaan pemerintahannya. Seperti ini. Nah, akan ada option ini seperti ini, dan di sini ada tulisan description, create a new controller class. Di sini ada juga deskripsi untuk membuat new controller. Kita harus membuat lagi. Saya membuat dengan nama mahasiswa controller dengan mengetikkan PHP Artisan make controller mahasiswa controller. Maka controllernya sudah tercreate secara sukses. Foldernya, kalau kita sudah sukses, kita bisa cek di folder yang tersimpan di apph.controllers itu, nanti akan ada muncul mahasiswa controller. Saat kita cekkan di VS Code-nya, maka akan seperti ini. Ada kelas mahasiswa controllers yang akan di-extend ke controllers-nya. Ada fungsi request di ini, use ini, itu berisi informasi seputar HTTP request yang dikirimkan dari web browser. Lalu di tugas, ini kita membuat project sistem informasi mahasiswa. Di situ kita menggunakan alur root view dan kita akan dikonversikan menjadi root controller view. Kode programnya seperti ini. Saya memakai project yang sebelumnya, jadi saya tinggal memasukkan saja. Kita mahasiswa controller ini kita extend ke controller, lalu kita tambahkan function mahasiswa, kita tambahkan array mahasiswa dengan nama return view seperti ini, sama dengan di dosen. Dan di function informasi agak berbeda, kita tambahkan fakultas dan jurusan. Datanya akan ada di fakultas dan jurusan, lalu di-view-kan ke informasi with data. Di web PHP, kita tambahkan root get-nya saja seperti biasa, sama di baris ke-9 kita tambahkan informasi fakultas dan jurusan. Lalu di master flag PHP-nya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita tambahkan saja sesuai yang ada di root get-nya. Lalu di mahasiswa flag PHP juga sama seperti project sebelumnya saja. Lalu di galeri juga sama, kita hanya menambahkan link gambarnya saja. Informasi juga sama. Saat dijalankan di Laravelnya, maka akan muncul mahasiswa seperti ini, dan dosennya, galerinya seperti ini, dan informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.